Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kompetensi dan kewenangan profesi dalam layanan asuhan pasca keguguran. Dari modul ini diharapkan nanti peserta seluruhnya memahami kompetensi dan juga kewenangan profesi dalam pelayanan asuhan pasca keguguran, ya. Jadi nanti kita akan bicara mengenai kompetensi kewenangan bidan, dokter umum, dan juga dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang memang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang berbeda pada asuhan pasca keguguran. Ada berbagai macam dasar hukum asuhan pasca keguguran, baik itu untuk SPOG, ya, dokter umum maupun bidan. Kita hanya akan meng-highlight beberapa hal, ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan, ya. Di mana di sini asuhan pasca keguguran masuk dalam asuhan yang memang harus dilaksanakan di Indonesia, ya, karena ini menunjang peningkatan kesehatan reproduksi, ya, pada perempuan-perempuan di Indonesia. Kita akan melihat kembali PMK nomor 21 tahun 2021 pasal 14, ya, di mana asuhan pasca keguguran itu melibatkan dua hal. Yang pertama adalah pelayanan konseling pra dan pasca tindakan. Yang kedua adalah pelayanan evakuasi hasil konsepsi itu sendiri. Konseling di sini berisi dukungan psikologis, konseling mengenai tata laksana medis dan klinis, konseling mengenai perencanaan kehamilan, termasuk pelayanan kontrasepsi pasca keguguran. Sedangkan pelayanan evakuasi hasil konsepsi tidak hanya tindakan pengeluaran hasil konsepsi saja, tetapi juga melibatkan tata laksana nyeri dan juga tata laksana pasca tindakan pengeluaran sisa hasil konsepsi. Kemudian kalau kita melihat dari KMK nomor 514 tahun 2015, ini mengenai panduan praktek klinis bagi dokter di FKTP dan juga peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang standar kompetensi dokter Indonesia, bahwa dokter umum ini mempunyai kompetensi dalam kasus-kasus abortus incomplete dan abortus incipient, ya. Di sini kompetensinya baru 3B, artinya bahwa dokter umum dapat melakukan evakuasi, ya, sisa produk kehamilan pada kondisi kegawat daruratan. Nah, selebihnya ini harus dilakukan rujukan untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Nah, sekarang sedang diupayakan kompetensi ini meningkat menjadi kompetensi 4 atau level 4, ya, di mana dokter umum nanti akan mampu membuat diagnosis klinik dan juga penata laksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari syarat-syarat menjadi suatu layanan PONET untuk FKTP, ya, ada 7 sinyal, salah satunya adalah mampu untuk melakukan evakuasi sisa produk kehamilan. Dengan demikian, seorang dokter umum yang bertugas di puskesmas atau di FKTP PONET itu harus mempunyai kewenangan atau kompetensi dalam melakukan evakuasi sisa produk kehamilan, ya. Ini sejalan dengan tata laksana yang dianjurkan oleh WHO. Nah, pada KMK nomor 514 tahun 2015 itu sendiri ada berbagai macam definisi dan juga penetapan tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh dokter umum. Untuk abortus incomplete itu 4A, artinya mandiri dan tuntas. Kemudian abortus incomplete dan abortus incipient itu 3B, artinya untuk kegawat daruratan itu harus bisa dilakukan. Tetapi bila tidak terdapat kegawat daruratan, pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian kalau kita bicara kewenangan dokter umum dalam APK, kalau kita simpulkan, ya, yang pertama adalah mampu menegakkan diagnosis klinis keguguran, melakukan konseling asuhan pasca keguguran yang komprehensif,
melakukan tata laksana awal keguguran, merujuk pasien kasus keguguran kepada dokter spesialis untuk tata laksana definitif, melakukan tata laksana definitif pada keadaan emergensi yang mengancam jiwa, ya. Dan ini hanya untuk dokter umum yang sudah mendapatkan pelatihan PONET atau PONEK atau dengan pelimpahan kewenangan dari SPOG dari Fasiankes yang sama, dan dapat melakukan pelayanan kontrasepsi pasca keguguran. Sedangkan untuk bidan, ya, ini banyak undang-undang yang mengatur, ya, dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan, kemudian dari Permenkes nomor 1464 tahun 2010 pasal 10 ayat 3, ya, di mana bidan ini dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu berwenang untuk penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan, ya. Kemudian juga bidan berwenang untuk melakukan penyuluhan dan konseling, ya. Kemudian di tahun 2019 ada Undang-Undang nomor 4 tentang kebidanan, di mana salah satunya di pasal 49 itu dikatakan bidan dapat melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa pasca keguguran, ya, dilanjutkan dengan rujukan. Sebagai kesimpulan tentang standar profesi bidan sesuai dengan KMK nomor 320 tahun 2020, dalam hal penanganan atau asuhan pasca keguguran, bidan ini mempunyai kompetensi level 4 untuk memberikan konseling dan edukasi pada asuhan pasca keguguran, pemantauan tanda bahaya pasca keguguran, dan layanan kontrasepsi pasca keguguran. Sedangkan untuk identifikasi masalah pasca keguguran, tata laksana awal kegawat daruratan, dan juga evakuasi sisa jaringan dan pemberian medikamentosa, ini levelnya 3 dan 2. Artinya tidak dapat melakukan secara mandiri, baik itu pada kondisi kegawat daruratan, ya, kecuali memang mendapatkan pelimpahan sesuai aturan yang berlaku bila tidak terdapat dokter di tempat dia bekerja. Kalau kita bicara mengenai kompetensi dokter SPOG dalam APK, ya tentunya yang diharapkan seorang SPOG itu dapat melakukan penanganan ini secara keseluruhan, dari mulai menegakkan diagnosis hingga melaksanakan tata laksana definitif terkait asuhan pasca keguguran yang komprehensif, termasuk di sini adalah konseling dan juga layanan kontrasepsi. Nah, dengan membicarakan kompetensi dan kewenangan 3 jenis profesi ini, diharapkan masing-masing ini mengetahui dengan jelas, ya, apa pekerjaan mereka atau apa yang bisa dikerjakan, dan juga mengetahui perannya masing-masing, ya. Kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan dalam pelayanan APK itu telah dirangkum pada Pedoman Nasional APK. Kita bisa lihat bahwa untuk masing-masing tindakan itu terbagi dengan baik, baik itu dalam hal kompetensi maupun kewenangan dari SPOG, dokter umum dan bidan. Untuk tindakan penegakan diagnosis, kemudian pemberian konseling, dan juga tata laksana awal kasus keguguran, ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik itu dilihat dari sisi kompetensi maupun kewenangan. Sedangkan untuk tindakan evakuasi hasil konsepsi dengan aspirasi vakum untuk abortus incomplete tanpa komplikasi di bawah 13 minggu, ini ada perbedaan. Ya, kita bisa lihat di sini, ini merupakan kompetensi dan kewenangan dari SPOG. Nah, dokter umum, ya, ini dokter umum seperti tadi telah saya sampaikan, ini masih level kompetensinya 3B, ya. Sehingga dokter umum ini bisa melakukan, ya, pada kondisi kegawat daruratan, dan dokter umum ini harus sudah mendapatkan pelatihan atau memiliki kompetensi untuk melakukan evakuasi hasil konsepsi pada kondisi gawat daruratan, atau ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi di vaskes atau wilayah yang sama. Sedangkan untuk bidan ini tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan sama sekali
dalam evakuasi hasil konsepsi. Untuk evakuasi hasil konsepsi dengan obat-obatan ya pada kasus yang sama yaitu abortus incomplete tanpa komplikasi di bawah 13 minggu, ini menjadi kompetensi semuanya karena hanya memberikan obat ya. Tetapi kalau kita bicara kewenangan, ini bidan tidak bisa memberikan obat ini ya. Jadi bidan yang memiliki kompetensi dapat menerima delegasi atau pelimpahan tindakan dari dokter dan melakukan tindakan di bawah supervisi ya. Tetapi nanti yang bertanggung jawab adalah dokter yang memberikan delegasi tersebut. Ya, jadi sekali lagi memberikan obat itu bisa dilakukan oleh bidan, tapi untuk hal obat-obatan untuk evakuasi hasil konsepsi bukan kewenangan dari bidan. Bagaimana halnya dengan pemberian antibiotik profilaksis dan juga obat analgetik. Jadi ini sama ya. Ini merupakan kompetensi dokter spesialis opkin dan dokter umum ya dan juga kewenangan mereka, tetapi untuk bidan ini dia mungkin memiliki kompetensi tetapi harus merupakan tanggung jawab dari dokter yang memberikan delegasinya ya karena ini bukan menjadi kewenangan utama dari bidan. Untuk evakuasi hasil konsepsi untuk abortus incomplete dengan komplikasi atau usia kehamilannya 13 minggu atau lebih, ini menjadi kompetensi dan kewenangan hanya SPOG ya, termasuk tata laksana komplikasi lanjut pada kasus keguguran. Sedangkan untuk memberikan layanan kontrasepsi pasca keguguran ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk melaksanakan promosi kesehatan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kita akan bicara sedikit mengenai pelimpahan kewenangan tindakan medis karena kita ketahui ya Indonesia ini memiliki daerah-daerah yang sangat berbeda ya, ada daerah-daerah yang terpencil yang mungkin tidak tersedia dokter ya, atau mungkin ada dokter tapi fasilitasnya tidak mencukupi ya, sehingga suatu saat kita harus melimpahkan suatu kewenangan ya. Nah ini tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi limpahan ya. Kemudian pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan, dan tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus-menerus. Jadi hanya satu kali itu saja ya. Dan pelimpahan ini harus dilakukan secara tertulis. Jadi dengan demikian setelah kita mengetahui masing-masing kompetensi dan juga kewenangannya, kita bisa mengambil peran ya sehingga pasien dapat tertangani dengan baik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.